Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semuanya. Saya mengucapkan selamat datang pada acara serial webinar arsitektur ITSB. Ini yang pertama ya, dari sebuah serial sekitar 4 seri nanti kita akan lakukan dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Irfan atau Irfan. Nanti juga berlaku sebagai host dan juga dalam hal ini di ITSB selaku Ketua Program Studi Arsitektur ITSB. Dan di sini saya di backup oleh co-host Pak Anjar Primasetra yang juga sebagai dosen. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul, sudah hampir 250 peserta ya. Dari peserta yang mendaftar, yang alhamdulillah nanti mungkin masih akan terus bertambah karena pendaftarnya hampir atau melebihi dari 500, dan ini cukup unik karena mulai dari mahasiswa, dosen atau akademisi, profesional, ya lain-lain, kontraktor juga ada, itu termasuk dari sebarannya dari wilayah. Ini dari pendaftar yang saya terima ada dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Tadulako, Padang, Aceh, Kendari, Pontianak, Makassar, terus dari Samarinda, dari Tomohon, Mamuju, dari Flores, Jayapura juga ada. Jadi kita hari ini kita akan coba untuk memulai webinar pertama ya. Untuk sebelumnya sebelum masuk ke acara inti ya, ada beberapa hal yang saya sampaikan terutama tentang aturan bagi hadirin virtual ini. Yang pertama adalah karena pendaftarnya cukup banyak ya, kita akan selalu menyediakan metode siapa yang gabung pertama dia akan yang bisa masuk gitu ya. Terus yang kedua, mohon hadirin untuk memute dan menonaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Terus yang berikutnya, bagi yang ingin berdiskusi, mengajukan pertanyaan atau menanggapi, itu bisa menuliskan dalam chat yang ada yang tersedia dalam aplikasi Zoom ini ya. Terus yang terakhir, untuk sertifikat itu akan dibagikan bagi yang mengikuti webinar ini hingga selesai, dan di akhir sesi kita akan ada link untuk kuesioner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para peserta webinar ITSB yang saya hormati. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk sehat dan bisa mengikuti berkumpul bersama di acara webinar ITSB yang pertama kali ini. Pada kesempatan pertama, izinkan saya untuk memberikan apresiasi yang setinggi kepada Bapak Ilain atau Fauzi dari industri. Beliau adalah seorang itu 2 pesan. Jadi kita tidak mungkin kembali ke kondisi semula sebelum pandemik ini. Jadi kita harus melakukan hal-hal baru, mencari hal-hal baru untuk untuk supaya kita bisa beradaptasi dengan kondisi ini, termasuk mungkin nanti ada desain-desain baru untuk arsitektur, misalkan gedung dan sebagainya. Baik, jadi mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi, nanti kalau enggak nanti Pak Toat enggak kebagian waktu ini. Jadi saya akhir saja sambutan saya dengan ucapan terima kasih juga kepada Pak Irfan, Pak Anjar, dan teman-teman dari arsitektur ITSB yang sudah melaksanakan webinar ini dengan baik sekali. Saya ucapkan selamat, jadi secara resmi saya buka. Saya ucapkan selamat berwebinar. Mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, salam sehat dan salam berprestasi, salam beradaptasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja silakan Mas Toat, waktunya 20 menit ya untuk pemaparan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya.
Suara saya jelas clear ya. Saya sambil share screen di sini. Baik. Terima kasih Pak Irwan. Jadi saya di sini akan mulai presentasi. Rasa-rasanya dengan konsep yang informal saja ya. Saya tidak terlalu suka dengan yang sedikit formal. Jadi agak santai diskusinya nanti. Dan sifatnya lebih ke sharing sebenarnya pengalaman yang saya kerjakan selama ini. Jadi bukan sebagai ketika saya dipilih sebagai pembicara bukan untuk menggurui ataupun memberikan ilmu sebenarnya, tapi saya lebih senang kita nanti lebih ke diskusi dan sharing apa yang saya alami atau yang saya kerjakan selama ini sebagai bagian dari orang yang ada di studio Joso. Jadi saya akan mulai dengan narasi ini, cukup menggelitik sebenarnya. Saya akan memberikan gambaran penjelasan tentang efek atau dampak tentunya di bidang kita sendiri, bisa di properti, konstruksi, ataupun desain arsitektural, seperti apa jadinya dengan kondisi saat ini dan harus bagaimana ke depannya. Dan ini tentunya akan memberikan efek pengaruh bagi kita yang berada pada jalur arsitektural ini, yang menjadi bagian kecil dari proses beberapa habit atau karakter manusia ini. Nah, kalau dilihat dari sisi bisnis atau sisi usaha, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi menarik di sini. Bagaimana bidang tertentu bisa jadi bagian yang menang, dan beberapa bidang tertentu tentunya akan kalah ya, akan ketinggalan dengan adanya pandemi ini. Jadi dalam setiap situasi apapun, situasi pandemi apapun atau krisis ekonomi, pasti ada beberapa yang menang dan pasti beberapa ada yang kalah. Tapi kita lihat sampai saat ini dengan short term, jadi kita melihat hanya beberapa bulan ini, yang paling terpuruk adalah dari sisi wisata, dari sisi turisme dan wisata. Dan paling menang tentunya adalah di area kesehatan, juga untuk makanan processing, dan lebih kepada data internet atau home entertaining. Nah, posisi kita berada di mana? Kita berada di construction dan real estate. Ini sebenarnya berada pada posisi yang kalau menurut saya pribadi cukup mengkhawatirkan. Jadi cukup terancam. Karena mendekati tengah pun atau bagian berwarna kuning pun ini masih belum bisa gitu loh. Yang memang kita rasakan semuanya saat ini, baik pemerintah maupun swasta, semuanya fokus terhadap penyembuhan atau peningkatan sistem daya imun untuk masyarakat. Jadi untuk beberapa pembangunan infrastruktur, konstruksi bangunan, semuanya hampir semuanya di hold. Nah, dari itu kita bisa berpikir juga bagian dari kita ini. Jadi kita tidak hanya berpikir sebagai arsitek, sebagai pemberi jasa, jadi kita juga bisa berpikir bagaimana sebenarnya habit konsumen itu bergeser. Nah, kita sendiri kan juga bagian dari konsumen. Jadi ada 4 habit behavior shifting ya untuk konsumen. Yang pertama tentu kita sudah paham, stay at home lifestyle. Ini jadi gaya hidup baru yang dengan kondisi apapun kita dipaksa atau dibatasi untuk tetap tinggal dalam rumah, di ruangan rumah kita. Dan karena menjaga adanya social distancing ke depan. Kemudian yang kedua adalah, selanjutnya saya akan berbicara tentang proyek ya. Nanti ke depan ada sekitar 7 proyek yang akan saya presentasikan. Nah, ini beberapa berhubungan dengan saat ini yang masih berjalan, dan beberapa juga sudah jadi atau terbangun gitu. Dan memang kalau kita lihat secara lebih detail dan lebih jauh, dan kami berharap semuanya profesional arsitek tentunya, pandemi ini akan segera selesai secepatnya, karena memang tidak ada yang bisa memastikan, dan sampai saat ini juga semuanya tidak pasti. Jadi mudah-mudahan semoga juga ke depannya akan lebih cepat selesai. Saya akan mulai dengan The Connexio ya. Ini adalah apartemen. Ownernya adalah Adi Persada Property. Jadi lokasinya jadi di Bekasi, kalau kita lihat secara lokasi. Nah, ini posisinya di Jati Bening, dekat dengan area Tol Cikunir. Jadi kalau dari atas ini adalah Kalimalang, Jalan Kalimalang, kemudian di bawah ini adalah Jalan Tol Cikampek ya, dari Cawang kemudian ke arah Cikunir. Nah, posisinya kurang lebih di sini mepet dengan area tol, dan di seberang ini juga ada area
LRT, karena jualan utama dari proyek ini adalah stasiun LRT, kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai dengan ini, jadi memang secara konsep adalah bagaimana kita mempertemukan dua massa yang seolah menjadi satu massa, satu kesatuan massa, dan dia membentuk satu connecting dan attractive iconic tower gitu loh. Jadi kalau kita lihat apartemen pada umumnya, sebenarnya apartemen ini tidak lebih dari desain apartemen yang lain. Tapi kita mencoba memasukkan semacam value ya, value unique selling point-nya dari apartemen ini, apa yang bisa kita perbuat. Karena pertama, jualan pertama di sini adalah dia dekat dengan stasiun LRT, kemudian dia dekat dengan tol, kemudian dia dekat sekali dengan beberapa fasilitas di daerah ini. Makanya sesuai dengan namanya, Connexio, kita berpikir yang paling tepat konsep di sini adalah connecting everything. Jadi dari dua massa besar bertemu menjadi satu kesatuan massa bagian. Dan tidak hanya di area meshingnya, bahwa dari masing-masing satu massa ini dia punya unik fasad sendiri, dari fasad yang dinamis, yang balkon lebar dan sebagainya, kemudian disatu padukan dengan fasad yang clean dengan permainan curtain wall. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, kurang lebih side plan-nya seperti ini ya. Jadi dia dipisahkan oleh tol Jakarta Cikampek. Posisinya kurang lebih di sini, dia luasnya ini hampir 5.000 meter persegi. Ini sebenarnya tahap pertama, next tahap keduanya masih ada ke belakangnya ini, tapi mungkin saya nggak tahu future development-nya akan dieksekusi kapan. Tapi yang jelas, dari fasilitas utama LRT ini, dia dihubungkan oleh jembatan, bridge, yang mengambil bagian sisi dari jembatan Caman ini, yang nantinya langsung terhubung ini. Jadi di sini ada commercial area, yang nanti dia terhubung dari akses jalannya, dari stasiun LRT ini, dan juga tentunya ada fasilitas-fasilitas yang lain sebagai bagian dari leisure-nya si penghuni dari apartemen ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dari seolah-olah dari dua masa bangunan yang kita satukan, kemudian yang masing-masing bangunan itu punya karakter fasad sendiri, yang ini adalah karakter lebih dinamis. Dia dibuat atau didesain dengan bukaan balkon yang cukup lebar, kemudian beberapa balkon ini moduler dari beberapa lantai ke atasnya, jadi tidak sama, sehingga menghasilkan satu paduan bentuk ya atau warna yang cukup dinamis. Dan kemudian di sisi belakangnya ini dia hanya simple saja permainan curtain wall, jadi tidak ada permainan balkon. Jadi kedua ini juga bertemu dan menjadi bagian yang cukup menarik. Ini adalah bagian dari fasilitasnya yang saya infokan di awal tadi, bahwa di bawah ini adalah ada area komersial semacam lifestyle mall, kemudian di atas ini ada area untuk fasilitas semacam pool dan retail dan lain sebagainya. Nah, posisi sekarang ini per minggu ini proyek sebenarnya di saat ini hampir terus jalan ya. Jadi di lapangan masih terus dikejar, tapi memang slow progress. Saat ini sudah topping off sebenarnya secara lapangan, secara konstruksi, tapi secara seremonial belum dilakukan karena adanya pandemi. Jadi sudah sampai lantai ke-25 dan sekarang melanjutkan untuk finishing-nya, finishing fasad, finishing material dalam dan lain sebagainya. Nah, ini dari posisi ke arah tol. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini nanti beberapa bagian fasad balkon yang tentunya akan kita desain menggunakan panel, yang panelnya ini nanti akan dibagi sesuai dengan modul yang sudah kita buat. Jadi kurang lebih progresnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Joglo Kesatriaan. Nah, ini salah satu proyek yang cukup menarik buat kami, walaupun memang bukan high rise, tapi bisa jadi dikatakan sangat menantang karena kita membuat satu desain joglo yang ternyata per hari ini merupakan joglo terbesar yang dimiliki oleh pribadi ya se-Indonesia. Dan pada akhirnya kalau memang terbesar di Indonesia, berarti terbesar sedunia gitu ya, karena di New York atau di Palestina nggak mungkin ada joglo gitu. Dengan catatan milik pribadi ya, karena ternyata masih ada joglo terbesar di Mangkunegaran itu di Solo, tapi itu milik keraton, bukan milik pribadi.
Nah, ini sudah jadi 100% secara view sangat menarik sekali karena dia dihadapkan dengan hamparan area sawah yang hijau, kemudian bukit-bukit di Gunung Kidul yang hijau gitu ya, yang cukup mengelilingi dia di depannya. Secara fungsi sendiri sebenarnya ini ada beberapa. Yang pertama di sini ada pesantren, kemudian ini adalah masjid di depan ini. Di tengah ini adalah joglonya itu sendiri sebagai pusat kegiatan, auditoriumnya gitu ya. Apapun kegiatan bisa dilakukan di sini. Di sini juga ada lintring istilahnya sebagai bagian pre-function-nya. Kemudian di area sana ada semacam kelas-kelas edukasi. Jadi dari ownernya itu minta disiapkan kelas-kelas untuk nanti mereka mengajar calon-calon entrepreneur gitu. Ini beberapa view joglonya. Jadinya sangat menarik. Jadi kalau teman-teman suatu saat ada kesempatan ke sini, masuk ke sini kayak merasa masuk dalam dimensi yang berbeda gitu loh. Jadi masuk ke dalam mungkin zaman-zaman Majapahit gitu ya, atau zaman-zaman perang dulu gitu. Nah, ini bagian di dalamnya. Ini ada 4 soko guru ya. Masing-masing soko guru ini tingginya 10,5 meter dan dia tidak ada sambungan. Dan diameternya ini 50 cm, jadi setengah meter. Dan masing-masing kayu ini didapat dari masing-masing hamparan hutan yang berbeda. Jadi ada yang dari cepu, ada yang dari blora, ada yang dari lain sebagainya. Jadi cukup effortnya cukup besar di sini. Kalau arsitek enak hanya menggambar gitu ya, tapi teman-teman yang lain yang mengusahakan di lapangan itu sangat kesusahan. Nah, ini view yang menurut saya juga menarik ya. Ini yang tadi saya bilang ada ruang kelas gitu ya, dan ini adalah ruang dari ownernya. Dia langsung menghadap ke arah hijau perbukitan. Next, masih ada 2 lagi akan saya cepatkan. Ini juga menarik sebenarnya menurut kami, Masjid PDI Perjuangan, lokasinya di Lenteng Agung, jadi depannya kantor PDI Lenteng Agung. PDI itu punya 2 kantor ya. Kantor yang pertama ada di Lenteng Agung, kemudian yang sekarang ada kantor lagi di Menteng. PDIP kan lebih ke nasionalis gitu ya. Tapi ternyata Bu Mega langsung berbicara gitu bahwa masjid ini adalah tribute to almarhum Taufik Kemas gitu. Jadi memang dipersembahkan untuk kebaikan-kebaikan dari suaminya beliau, si almarhum Taufik Kemas. Nah, almarhum Taufik Kemas ini ternyata asalnya dari Sumatera Selatan, dari bumi Sumatera. Nah, desain ini sebenarnya cukup menarik ya, dalam arti beberapa bulan terakhir saya share di post di Instagram dan sebagainya, itu cukup beragam sekali balasan teman-teman. Ada yang bilang ini gereja, ada yang bilang ini rumah perkumpulan Batak gitu ya, ada yang bilang ini kamu konspirasi apa lagi nih, kenapa masjid bentuknya kayak gini gitu. Itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Dan perlu diketahui bahwa desain ini sebenarnya kita mulai sudah dari akhir 2017 gitu loh. Kita pernah presentasi langsung di depannya Bu Mega dan sebagainya. Jadi jauh sebelum adanya tren masjid-masjid terkonspirasi gitu ya. Jadi dengan bentuk-bentukan segitiga ini sebenarnya kita mengacu pada karena tribute to almarhum Taufik Kemas, jadinya kita menerapkan beberapa unsur lokal konteksnya yang dari bumi Sumatera menjadi bagian dari desain atau konsep masjid ini gitu. Dan juga karena PDIP sendiri background-nya atau lambangnya atau memang dari jiwanya itu berupa banteng, jadi seolah kalau kita lihat secara kasat gitu ya dari bird view, desain ini menjadi semacam banteng yang sedang tertunduk gitu loh. Dan ini menjadi bagian yang cukup menarik. Nah, ini yang saya presentasikan. Saya sekali membuat desain ini, saya presentasi ke Bu Mega dan pada akhirnya langsung disetujui. Dan sekarang lagi dikejar deadline. Ini walaupun kami mulai dari 2017 akhir, tapi waktu itu ada pemilu, ada pilkada, dan pada akhirnya baru dieksekusi di akhir 2019. Pak Hugeng dari Jogja mau menanyakan perihal struktur joglo yang tadi di dalam proyek Klaten. Menurut beliau ini strukturnya kan bentangnya sangat lebar ya. Nah, apakah strukturnya di cover atau bagaimana ini? Ya, betul Pak Hugeng. Jadi kita struktur pure menggunakan kayu semua. Saya di sini dalam proses mendesain tidak sendirian ya. Arsitek tidak akan mungkin bisa sendiri. Saya bekerja sama dengan ahli kayu dan ahli joglo asal Jepara. Jadi beliau yang memberikan advice, masukan, saran, dan tentunya juga dari klien dan owner bagaimana bentangannya, bagaimana
pertemuannya, detailnya dan sebagainya. Tapi yang jelas ini tidak ada tambahan dari beton atau baja atau lain sebagainya. Jadi di joglo ini benar-benar murni kayu jati semuanya. Nah, ini memang menjadi bagian yang menarik, tentunya ternyata konteks lokal kita atau masyarakat kita dulunya itu sudah punya teknologi yang cukup bagus gitu ya, cukup maju. Bagaimana dengan bentangan-bentangan yang lebar, yang panjang, dan hanya dengan material kayu gitu ya, kalau dibandingkan dengan baja atau beton kan itu sangat jauh berbeda. Nah, itu bisa dilaksanakan dan bisa difungsikan gitu ya. Dan masing-masing kalau kita lihat soko atau kaso atau baloknya ini semuanya hampir semuanya itu utuh gitu. Jadi memang tidak ada sambungan. Itu ya untuk hari ini kita sudah offset hampir 20 menit. Jadi segera kita akan tutup dan nanti untuk e-sertifikat akan kita segera susulkan dan kita kasih link Google Drive-nya juga untuk di-download ya. Terus untuk sebagai penutup ya, saya pribadi sebagai moderator itu mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kesalahan. Terus ini webinar ini sebenarnya baru awal. Kita masih ada 3 lagi yang nanti linknya juga silakan di IG ITSB, di IG Arsitektur ITSB juga ada, linknya juga ada di situ. Untuk besok hari Jumat ada jam 10, hari berikutnya kita di Selasa depan dan seterusnya, nanti tinggal dicek. Terus ternyata kita juga tadi dari kenormalan baru ya, dari Mas Toat juga sudah menyampaikan banyak hal terkait memang ada proyek-proyek yang juga terbengkalai, tapi bahwa di perencanaan tetap masih bisa berjalan dengan baik gitu ya. Di sisi lain kita juga punya hobi baru yaitu untuk mengikuti webinar seperti ini ya, dan itu tidak terkendala ruang dan waktu, luar biasa. Dan ini harapannya bisa semakin meluas ya, bahkan webinar seperti ini kan kita dapatkan bisa gratis gitu. Ini luar biasa karena memang kita terutama di ITSB menyadari sekali bahwa pendidikan itu penting dan pendidikan harus bisa diakses oleh banyak orang gitu ya. Dan sebagai penutup saya akan bacakan beberapa quote. Ya, pertama adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Itu dari Nelson Mandela. Dan yang kedua, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, terima kasih para audiens dan khususnya bagi Mas Toat untuk sharing di sini. Semoga bisa selalu sharing dan kita kongko gitu ya, kongko dengan model modern seperti ini atau kita ya kongko dengan di angkringan dengan model yang baru. Nanti kita semoga ini bisa segera selesai. Mungkin itu aja, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.